Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina bika bi futuhil arifin bika bil hikmah wa aftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi haqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasaini abil babuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi jattina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atamin bil khairi ya karim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat MDNH, selamat malam sahabat TKN, selamat malam sahabat Facebook dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita malam hari ini masih berada di dalam bulan yang mubarakah, ada pada bulan Ramadan ya. Alhamdulillah wa syukurillah, Abah sudah mudik, sudah ada di rumah Sukabumi. Mudah-mudahan sekalian teman-teman yang insya Allah juga sudah mulai mudik ya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam perjalanan mudiknya sampai ke rumahnya masing-masing dimanapun Anda berada. Dan juga buat teman-teman Abah, anak-anak Abah yang senantiasa setia di majelis ya, semoga semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada malam hari ini mengisi waktu di bulan Ramadan selepas kita melaksanakan sholat sunat tarawih ya, mari kita sedikit isi adalah malam ini dengan tafakur ya. Adapun tafakurnya adalah pada malam hari ini adalah tentang melihat diri. Abah kasih judul, ternyata segalanya ada pada diri ya. Dan itulah tidak aneh kalau Allah suruh kita membaca diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Dan itulah kenapa baginda Nabi pun menyuruh kita membaca diri, mengenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kemudian juga yang harus difahami oleh kita, kata baginda Nabi, adalah untuk mengetahui segala perkara jangan keluar dari diri. Untuk mengenal Allah, untuk mengenal akhirat, untuk mengenal dunia, untuk mengenal langit, untuk mengenal ilmu, untuk mengenal malaikat, untuk mengenal surga, untuk mengenal neraka, untuk mengenal bahagia, untuk mengenal cilaka, jangan keluar dari diri. Itulah baginda Nabi bersabda, man talaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa dia yang mencari mengenal Tuhannya keluar dari dirinya, maka dia akan tersasar jauh ya. Karena pada dasarnya alamatnya ada pada diri dan segalanya ada pada diri. Siapa mengenal dirinya, dia akan banyak mengetahui tentang hakikat Tuhannya. Nah, pada malam hari ini Abah akan menjelaskan secara hakikat ya. Jadi pemanaan secara syariat jangan dibenturkan, karena pada dasarnya hakikat dan syariat itu adalah satu ya. Syariat itu nyata pada buktinya adalah hakikat, sementara hakikat itu adalah nyata dengan syariat. Maka jangan dipisahkan, dilepaskan antara makna dohir dan batin, makna syariat dan hakikat. Dan adapun yang kita akan bahas malam hari ini adalah untuk melihat itu. Maka marilah kita, Abah untuk udah barusan sambil urat-oret sambil menunggu maghrib adalah menulis tulisan adalah tentang tafakur ya. Kupikir
Allah itu sesuatu yang goibul goib, Allah itu sesuatu yang tidak nampak. Ternyata Allah itu adalah maha nyata, yaitu adalah hakikat hidupku sendiri, adalah nyata menjadi nyawa pada tubuh batinku. Kupikir Muhammad itu adalah Rasul yang ada di Madinah, ternyata adalah hakikat ruhku, adalah hakikat tubuh batinku. Kupikir Adam itu adalah Nabi yang pertama, hanya Nabi pertama, ternyata Adam itu adalah hakikat tubuhku. Kupikir Ka'bah itu ada di Mekah, ya, ternyata Ka'bah itu adalah hakikat kolbuku, adalah hatiku sendiri. Kupikir sholat itu adalah hanya gerakan takbir, adalah berdiri, ruku, itidal, sujud. Ternyata sadarnya adanya hidup yang dinyatakan dengan adanya nafas, yang dibuktikan dengan gerak berdiri, ruku, itidal, sujud. Itulah sholat tadi semua. Kalau berdiri adalah ruku, itidal, sujud, dan duduk adalah wujudnya sholat. Sholatnya sendiri adalah hakikat hidupmu yang sadar bahwa gerakmu pada sholat itu, pada syariat itu adalah geraknya hakikat. Gerak itu adalah akibat perbuatan tubuh. Tubuh itu bergerak karena perbuatan hati. Hati itu bergerak karena perbuatan ruh. Ruh itu bergerak karena perbuatan nur. Nur itu bergerak karena perbuatan Allah. Ya sahabat. Ya. Kemudian kupikir zikir itu adalah menyebut la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ternyata la ilaha illallah itu adalah menafikan diri dohirku. Nyatalah Allah adalah yang menggerakkan pada diri batinku. Jadi pada saat kita mengatakan la ilaha illallah, aku Allah dan diriku tidak ada. Subhanallah itu adalah kupikir adalah ucapan memujinya. Sesungguhnya adalah sucikanlah hatiku tadi semua. Alhamdulillah itu ternyata adalah pujian kepadanya, rasa syukur, tapi ternyata adalah menyadari bahwa diberikannya kita batang tubuh itulah hakikat ucapan alhamdulillah. Kupikir Allahu Akbar itu adalah ucapan mengagungkannya, adalah hanya itu saja, tapi sebenarnya adalah sadar adalah tidak adanya diri dohirku, maka Allahu Akbar. Allah Akbar pada saat dirimu tidak ada. Pada saat kamu adalah kamu, maka Allah tidak ada. Pada saat kamu bukan kamu, dialah yang ada. Jadi kata Allah, aku ada kalau kamu tidak ada. Dan kamu ada kalau aku tidak ada. Pahami ya. Tadi kupikir sholawat itu adalah memuji Rasul yang di Madinah. Ternyata memuji ruhku adalah badan batinku. Jadi semua. Jadi kupikir wudhu itu adalah mencuci tangan dan kakiku. Ternyata adalah menyadari kudrat iradat Allah pada kaki dan tangan itu. Membuat tanganku bisa berbuat. Membuat tanganku bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu jagalah tanganmu. Itulah wudhu. Dan kemudian sesungguhnya kudrat iradat pada kakiku adalah jagalah kaki dari melangkah yang kepada tempat yang dimurkai oleh Allah. Itulah wudhu tadi semua. Ya. Sahabat, jadi itulah yang paham secara hakikatnya pada diri kita. Kupikir wudhu itu adalah mencuci wajahku. Ternyata pada wajahku ada mataku, dan kemudian mata itu adalah bukan penglihatan, itu adalah basornya Allah, bukan mataku tadi semua. Kupikir wudhu itu adalah memasukkan air ke hidung. Ternyata adalah untuk menyadari nyawaku adalah bukti hidupnya Allah, yang dibuktikan adalah keluar masuknya nafas. Maka sesungguhnya itulah yang harus disadari pada saat kita berwudu, masukkan air. Kupikir wudhu itu dalam mencuci tangan adalah untuk sesungguhnya adalah untuk menyadari. Kupikir wudhu itu adalah mencuci telinga, tapi ternyata sesungguhnya kita baru tahu bahwa mendengar itulah sama Allah, adalah menjadikan alat untuk mendengar pada diri kita. Kupikir wudhu itu adalah berkumur, dan sesungguhnya sadarilah bahwa berbicara adalah kalam Allah, dan menjadikan alat buat kita adalah bicara tadi semua. Kupikir wudhu itu adalah mengusap jidat dan rambutku. Ternyata baru kusadari sesungguhnya ada ilmu pada otakku, sesungguhnya menunjukkan adalah kenyataan ilmu Allah lah yang ada pada diriku, bagaimana kita menggunakan ilmu itu.
Kupikir sorga itu adalah tempat yang yang ada bidadarinya. Ternyata adalah sorga itu adalah rasa bahagia di hatiku karena adanya Allah bersamaku. Hatiku adalah. Kupikir neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan, ya, yang penuh dengan panasnya api. Ternyata adalah yang dimasukkan neraka adalah rasa panas di hatiku karena ketidakadaan Allah. Tadi kelupaan tadi, ya. Seperti halnya dingin itu tidak ada, yang ada adalah ketidakadaan panas. Sesungguhnya bodoh itu tidak ada, yang ada adalah ketidakadaan ilmu. Sesungguhnya gelap itu tidak ada, yang ada adalah ketidakadaan cahaya. Sama pemaknaannya seperti itu, ya. Kupikir Jibril itu adalah malak yang menyampaikan wahyu. Ternyata adalah penglihatan mataku adalah basor, yang ada adalah merupakan jendela ilmuku. Dari matalah segalanya yang bisa kulihat tadi semua. Jadi itulah hakikat Jibril. Kupikir Mikail itu adalah malak pemberi rezeki. Ternyata adalah sesungguhnya telingaku adalah samanya Allah. Maka anak adalah menjadikan alat pendengaran pada diriku. Itulah Mikail tadi semua. Kupikir Ijrail itu adalah malak pencabut nyawa saja. Ternyata dia adalah hakikat hayat Allah yang nyata pada nafasku. Maka pada saat nafasku berhenti, tidak adalah Ijrail itu, ya. Kupikir Israfil itu adalah malak peniup sangsaka alam. Ternyata dia adalah hakikat kalam Allah yang menjadikan tempat aku bicara tadi semua, ya. Kupikir Ibrahim itu adalah Khalilullah. Ternyata adalah hakikat basar Allah pada mataku. Kupikir Nuh itu adalah Habibullah. Ternyata adalah hakikat sama Allah yang menjadikan alat pendengaran pada diriku. Kupikir Musa itu adalah kalamullah saja. Ternyata hakikat adalah kalam Allah pada mulutku adalah tempat aku bicara. Kupikir Isa itu ruhullah. Ternyata adalah hakikat adalah hidup Allah yang nyata pada nyawaku dengan keluar masuknya napas pada hidungku, ya. Kupikir Abu Bakar itu adalah sahabat Rasul saja. Ternyata hakikat basor adalah pada mataku adalah merupakan hakikat Abu Bakar yang penuh kebijaksanaan tadi semua. Kupikir adalah Umar itu adalah hanya sahabat Rasulullah. Ternyata adalah hakikatnya adalah samanya Allah pada telingaku menjadikan alat aku mendengar. Sehingga aku bagaimana adil dalam menggunakan telingaku. Tadi semua. Kupikir Utsman itu adalah hanya sahabat Rasul. Ternyata adalah hakikat adalah kalam di mulutku. Maka ketika sehingga aku adalah bijaksana mengeluarkan kata-kata yang baik menurut Allah. Kupikir Ali itu adalah hanya sahabat Rasul. Ternyata adalah hakikat nafas adalah bukti adalah hidupnya Allah bukti nyatanya hayat Allah pada diriku, ya. Nah, kemudian kupikir langit itu ada di atas tubuhku. Ternyata adalah 7 lapis alam pada tubuhku. Ada sodrun, ada kolbun, ada fuadun, ada sangofun, ada lubun, ada sirun, ada nur, ada la ilaha illallah, ada aku, kata Allah. Kupikir dunia itu adalah seluruh alam di luar tubuhku. Ternyata dunia inilah ternyata adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat, darah, tadi semua, ya. Kupikir dunia itu adalah seluruh isi alam ini. Ternyata adalah dunia itulah batang tubuhku. Kupikir akhirat itu adalah alam nanti yang tidak nyata. Ternyata akhirat itu adalah alam ruhku, tadi semua. Kupikir kitab Quran itu yang ada bukunya. Ternyata Al-Quran yang nyata itu adalah tubuhku. Al-Quran Qadim. Iqra kitabaka kafa binafsika. Kupikir iblis itu adalah makhluk yang sangat menyeramkan pada saat zaman Nabi Adam. Ternyata batang tubuhku lah iblis itu pada saat dia tidak ingat kepada Allah. Tadi semua. Kupikir Firaun itu adalah raja Mesir lawan Nabi Musa. Ternyata dia adalah nafsuku, ya. Kupikir Haman itu adalah temannya Firaun yang melawan Musa adalah ternyata adalah hanya hawaku. Maka ada hawa, ada nafsu, ya.
Kupikir Nabi Khidir itu adalah nabi yang goib, yang ada antara dua marojal bahraini yaltaqiyan. Ternyata Nabi Khidirku adalah rahasiaku, sirku adalah. Kemudian kupikir adalah Harun adalah teman Nabi Musa itu adalah untuk melawan Fir'aun. Ternyata adalah Harun akli. Harun itulah akalku tadi semua. Maka akal kita harus berisi adalah sebagaimana Harun tadi semua. Kupikir Dajjal itu adalah makhluk yang serem, ya, yang memiliki mata satu ternyata adalah diri dohirku pada saat aku hanya memandang segalanya dengan mata satu. Memandang, hanya melihat dunia, hanya memandang orang dari segi dengan satu mata tadi semua, ya. Kupikir Imam Mahdi itu adalah sosok yang ada nanti yang akan turun. Ternyata Imam Mahdi itu adalah hakikat pengetahuan tadi yang akan membawa kamu kepada hidayah sehingga kamu akan mengenal kepada Allah, ya. Kupikir Isa itu akan datang sebagai sosok. Ternyata dia datangnya adalah sifat Isa, adalah kasih sayang tadi semua. Kupikir Ya'juj wa Ma'juj itu adalah sosok atau keadaan. Ternyata keadaan pikiranku adalah seperti halnya adalah kabut asap yang menyelimuti pikiran kita. Adalah kemudian awan kebendaan, awan keegoan, awan adalah keberadaan diri kita. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Kupikir perang Badar itu hanya pada zaman Nabi. Ternyata pada saat diriku bersama Allah, maka bagaimanapun keadaanku, tidak bersandar pada amal, tidak bersandar pada modal, bersandar pada Allah, siapapun dia akan mendapatkan kemenangan. Kupikir perang Uhud itu hanya terjadi pada Allah. Ternyata juga adalah terjadi pada diriku, pada siapapun, pada saat aku bersandar pada ilmu, aku bersandar pada amal, aku bersandar pada akal, bukan bersandar pada Allah, maka aku akan kalah. Kupikir buruk itu adalah kendaraan Nabi pada saat Mi'raj. Ternyata buruk itulah kalimat la ilaha illallah yang sudah ditalqilkan. Karena buruk itu dikata barkun. Kemudian pada saat ditalqilkan kalimat la ilaha illallah itu adalah menjadi burukun, adalah kendaraan kita untuk kembali kepada Allah. Karena kita berasal dari la ilaha illallah dan kita harus kembali kepada la ilaha illallah dengan menunggang la ilaha illallah, ya. Kemudian kupikir adalah syahadat itu adalah bersaksi pada Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Ternyata adalah saling menyaksikan antara diri dohir dan diri batinku. Itulah syahadat, sahabat. Nah, kemudian kupikir zakat itu adalah mengeluarkan harta. Ternyata adalah menyerahkan diri dohirku digunakan oleh diri batinku. Itulah zakat. Jangan merasa ego diri, merasa ada. Sesungguhnya gerak kita adalah gerak ruh kita. Kupikir saum itu adalah menahan makan, minum, dan bersetubuh di siang hari. Ternyata imsak atau saum itu adalah menahan seluruh anggota tubuh dari gerak nafsuku sendiri. Tadi semua. Kupikir haji itu adalah pergi ke Mekah. Ternyata pada saat mengenal tubuh ini, maka kenalah kita pada Allah. Itulah al-hajju arafah, kenal kepada diri, ya. Kupikir mati itu pada saat ruh keluar dari tubuh. Ternyata mati itu adalah pada saat aku lupa pada Allah. Dan ternyata hidup itu bukan berarti orang itu sudah mati. Ternyata hidup itu pada saat aku bersama dengan Allah. Berpindah dari fana kepada baqo, berpindah daripada hawadis kepada qadim, ya. Kupikir bidadari itu perempuan cantik yang jumlahnya ada 40. Ternyata dia hanya adalah 4 saja. Adalah kenikmatan pada penglihatanmu, adalah kenikmatan pada pendengaranmu, kenikmatan pada mulutmu, kenikmatan pada hidungmu. Dan itulah maka laki-laki dan perempuan sama akan menikmati bidadari itu, ya. Kupikir Isra Mi'raj itu hanya untuk baginda Nabi. Ternyata kita pun sekarang sedang berjalan adalah dalam Isra wal Mi'raj. Selama kita tujuannya adalah untuk berjalan kembali menuju Allah. Kupikir malaikat itu adalah makhluk suci yang bersayap. Ternyata dia adalah ruh-ruhku. Karena ruh kita ada berlapis-lapis dan malaikat pun berlapis-lapis. Kupikir Ashabul Kahfi itu adalah orang yang yang ada di dalam gua. Ternyata adalah ruhku yang tertidur, yang terkunci karena dikurung oleh jasad. Kupikir gua pada Ashabul Kahfi itu hanyalah batu. Ternyata adalah tubuhku yang membuat ruhku ada terkurung, terkubur di dalamnya.
Sampai kata Ashabul Kahfi 350 tahun dia lupa, mati hidup dan dia lupa. Barulah 350 tahun dia bisa keluar daripada gua itu ya. Kupikir Musa itu adalah hanya Rasul Allah saja. Ternyata adalah hakikat pada adalah ruhku. Dan Fir'aun itu kupikir adalah, dan ternyata hakikat Fir'aun itu adalah tubuhku yang membuat ruhku terkurung di dalam tubuh dari semua. Kupikir Abroha itu adalah raja Yaman yang menyerang Ka'bah. Ternyata adalah hakikat nafsuku yang menahan yang menghancurkan Ka'bah hatiku dari semua ya. Tadi semua kupikir Maryam itu adalah wanita yang mengandung Isa. Ternyata adalah hakikat tubuhku, dan Isa adalah hakikat ruhku tadi semua ya. Dan masih banyak sahabat tadi semuanya. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man talaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka segalanya sederhana ada pada diri, komplit pada diri. Maka inilah kitab yang abadi, kitab yang awal, yang Allah tuliskan tanpa huruf dan suara. Maka inilah yang harus kita jadikan landasan. Maka siapa yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal Tuhannya. Siapa sudah mengenal dirinya, akan mengakui ketidakberdayaan dirinya. Sekaligus dia akan mengakui keagungan Tuhannya yang penuh memiliki daya dan kekuasaan. Inilah barangkali singkat saja dari Abah. Mudah-mudahan walaupun singkat, pahami. Masih banyak segala aspek yang diceritakan Al-Quran itu semuanya ada pada diri. Karena Al-Quran yang ada bukunya pun datang dari diri. Dari diri baginda Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kesucian dirinya dari semua yang telah hilang dirinya. Itulah kenapa nama baginda Nabi Muhammad hanya 3 kali disebutkan namanya, sisanya adalah Allah menggunakan nama-nama yang lain. Disebutlah Nabi Muhammad Yasin, disebutlah Nabi Muhammad Toha, panggilah Nabi Muhammad ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal mujamil, ha mim, Toha, to sin mim dan lain sebagainya. Banyak asma-asma Nabi, tapi Allah sudah tidak lagi menyebutkan hei Muhammad, karena Muhammad pun sudah meleburkan dirinya pada Allah tadi semua. Dan ilmu mengenal diri adalah ilmunya para anbiya. Semuanya adalah berawal dari sana. Maka pahami sahabat, pemanaan secara syariat dan pemanaan secara hakikat. Maka segalanya adalah Dajjal akan kenali, Isa akan dikenali, Ya'juj wa Ma'juj akan dinali. Sampailah tubuh ini akan mengalami kiamat, kebangkitan pada diri kita. Setelah kita adalah masuk ke dalam neraka dari semua. Itulah kenapa baginda Nabi, siapapun nanti yang di penghujungnya dia akan masuk surga setelah disiksa dalam neraka. Karena setelah kita masuk ke dalam nerakanya Allah, kita akan menemukan penyadaran. Maka kita semua akan kembali bangkit qiyam tadi semua dari qiyamul lail. Lail itu adalah gelap, adalah bangkit dari kegelapan untuk menemukan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Mudah-mudahan dari live singkat ini, karena mudah-mudahan bisa difahami, dan semoga semuanya dimanapun sahabat berada, Bang Hanif dan teman-teman semua dimanapun, selamat menjalankan saum ya. Saum yang saum, salat yang salat, syahadat yang syahadat, zakat yang zakat. Maka insya Allah kita akan bertemu dengan Syekh Ahmad Sohibul Wafadadil Arifin kapanpun. Bahkan akan bertemu dengan Rasulullah kapanpun. Tadi semua ya. Itu saja bisa Abah sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kurangan. Buat teman-teman yang sedang berada di jalan untuk mudik, hati-hati di jalan. Jangan lupa hobinya dipantengkan. Jangan lupa senantiasa ya. Boleh badan ini tidur, biarkan hati tetap terbangun tadi semua ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi